Pemirsa, pernahkah melihat seseorang yang tanpa sadar membuat gerakan-gerakan kecil, misalnya pada kaki dan tangannya? Hal ini disebut juga dengan kebiasaan fidgeting. Biasanya, fidgeting muncul ketika seseorang merasa tidak nyaman, jenuh, atau tidak lagi fokus pada apa yang terjadi di depannya. Dengan melakukan fidgeting, seseorang menjadi lebih nyaman. Fidgeting adalah bentuk kompensasi stres dari seseorang untuk menenangkan diri. Jika dilihat dari sisi medis, fidgeting menjadi salah satu gejala dari kekurangan hormon serotonin, hormon yang membuat seseorang nyaman ketika menghadapi stres. Salah satu hal yang bisa membuat hormon serotonin berkurang yakni karena ada masalah pada lambung, mulai dari perut perih hingga GERD. Karena bahan baku bikin hormon serotonin adalah protein triptofan. Triptofan ini paling banyak didapatkan dari protein hewani, tapi protein ini hanya bisa dicerna dengan baik jika asam lambung kuat. Selain protein triptofan, untuk meningkatkan hormon serotonin, Anda juga bisa melakukan beberapa kegiatan. Mulai dari berjemur di bawah matahari pagi, rutin berolahraga, melakukan hobi yang disukai, hingga kumpul dan bercanda dengan orang-orang terdekat. Tanya dokter. Nah, masih bersama dengan Dokter Irsan Hasan, kita masih membahas mengenai keluhan-keluhan yang sering terjadi kalau misalnya di area pencernaan gitu ya dok ya. Nah, kita juga masih membuka telepon interaktif nih untuk pemirsa Hidup Sehat TV One. Langsung bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk telepon interaktif dan langsung bertanya dengan dokter yang ada di Hidup Sehat. Nah, ini tadi juga gimana nih dokter Boyke? Dokter Irsan tadi ngeri banget ya, ternyata tumor itu bisa ada gejalanya seperti itu. Betul sekali. Ini ada telepon masuk lagi nih dokter. Halo, selamat pagi, Hidup Sehat. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu, dengan siapa di mana Bu? Saya dengan Fitri dari Tangerang. Dengan Ibu siapa? Namanya siapa Ya, Bu? Fitri dok. Ibu Fitri dari Tangerang, silakan langsung bertanya dengan Dokter Irsan. Ya, selamat pagi Dokter Irsan. Dok, ini saya kan memang punya masalah lambung nih dok dari dulu. Jadi kalau misalkan telat makan, terus begitu makan, perutnya tuh begah dok. Atau enggak, misalnya kebanyakan makan, perutnya juga begah dan begah. Sampai naik ke atas ulu hati gitu ya dok. Nah terus saya pernah tuh dok di endoskopi yang dari mulut itu. Nah katanya lambungnya itu tidak berfungsi dengan normal dok gitu. Nah terus berkelanjutan sampai saat ini tuh saya begah-begah terus. Nah kebetulan kemarin lambung saya tuh kambuh, cuman kok sakit sampai ke tulang belakang gitu ya dok ya, rasanya gitu dok, pegel. Terus ini juga perut masih begah-begah gitu dok. Itu kenapa ya dok ya? Dan saya mesti gimana dok kalau ada masalah katut gitu katanya dok? Oke. Mungkin Ibu ada yang mau usianya? ditanyakan, Dokter Irsan? Sudah berapa lama Bu Fitri? Dari semenjak saya sekolah dok, sekarang saya umurnya udah 38. Sekarang usianya udah 38. Oke, yang sakit ke tulang belakang itu sakit atau karena begah banget? Iya, kalau lagi begah gitu, terus naik ke ulu hati, kok sampai ke tulang belakang gitu ya dok? Pegel, rasanya sakit, kayak rontok gitu dok. Apakah ada hubungannya atau gimana? Dan terasa sakit sampai ke punggung belakang itu baru-baru ini sih dok. Dulu sih nggak pernah. Oke, baik saya jawab ya Bu Fitri. Iya, terima kasih. Jadi begah itu, nah ini kan lagi gambar lambung nih, begah itu karena banyak gas di lambung. Setiap orang kalau dia makan akan memproduksi gas. Gas itu akan keluar, badan akan mengeluarkan gas itu supaya nggak numpuk dengan sendawa atau dengan kentut lewat bawah. Nah ada orang yang bertahan gasnya dalam lambung, nggak naik dan nggak turun, jadi atau turunnya lama. Kenapa itu terjadi? Satu, dia sensitif terhadap makanan tertentu. Yang kedua, dia punya penyakit, misalnya orang diabetes, orang gangguan ginjal, gangguan liver, gerakan lambungnya jadi lambat, sehingga gas itu ngumpul atau numpuk di dalam. Atau memang bawaan gerakan, kan udah di endoskopi nih, di endoskopi kan katanya nggak ada apa-apa ya,
Iya. Itu yang terjadi. Pada sebagian besar kasus kami lakukan endoskopi, banyak yang nggak ada apa-apa. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang lambungnya sensitif. Yang harus dilakukan Ibu Fitri adalah melacak apa yang bikin begahnya hebat. Seringkali makannya telat, lalu makannya banyak. Kalau makannya banyak, gasnya jadi banyak. Jadi banyak juga. Nah, tapi nyeri punggung ini hati-hati loh. Apa bukan empedu? Nah, oleh karena itu sebaiknya di USG. Yes. Karena endoskopi nggak bisa melihat empedu. Ini ada penelpon lagi ya. Wah, lagi banyak penelpon nih, tapi jangan dijawab ya, kita break dulu ya. Karena ada yang mau lewat. Oh, masih ada ini sekarang penelponnya. Halo. Halo, selamat pagi, hidup sehat. Halo, selamat pagi, hidup sehat. Oh, terputus. Oke deh, kalau gitu kita break dulu ya. Jangan kemana-mana nih, pemirsa. Tetap di Hidup Sehat, edisi spesial Tanya Dokter.